Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister of Science, yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk menampilkan hasil presentasi kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Bintang Fabian Lamota dengan NIM 22011104 selaku moderator dari kelompok 1 farmakologi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Aisyah Zara Faraini dengan NIM 2001093, lalu ada Amelia Rindra Fatihah dengan NIM 2201098, Ananda Juhaifah Hijriah 2201099, Angelika Usti dengan NIM 2201101, lalu ada Aprila Hashim dengan NIM 2201102, dan terakhir ada Atika Nurfadila Maldani dengan NIM 2201103. Nah, di sini kami akan membahas sistem obat-obat pada sistem endokrin. Nah, pengertian dari obat sistem endokrin adalah obat-obatan yang mempengaruhi fungsi dalam sistem endokrin di dalam tubuh manusia. Sistem endokrin melibatkan sekresi hormon dari kelenjar endokrin, dan hormon-hormon ini memainkan peran penting dalam pengaturan berbagai proses biologis, seperti ada yang pertama itu pertumbuhan, lalu yang kedua reproduksi, yang ketiga metabolisme, dan yang terakhir respon imun. Obat dari sistem endokrin dapat digunakan untuk mengatur kadar hormon di dalam tubuh atau untuk mempengaruhi respon sel-sel terhadap hormon. Contoh obat sistem endokrin meliputi yang pertama ada hormon tiroid, lalu ada insulin, ada glukokortikoid, dan hormon seks seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Nah, apa aja sih yang akan dibahas selain pengertian dari obat sistem endokrin? Yang pertama akan dibahas obat diabetes, lalu yang kedua ada obat tiroistatika atau anti-tiroid, dan yang terakhir ada obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Nah, lanjut untuk yang pertama itu ada obat anti-diabetes. Nah, apa sih diabetes itu? Nah, diabetes menurut American Diabetes Association atau EDA, diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemik atau peningkatan kadar gula darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Obat oral antidiabetes atau OAD berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obat antidiabetes oral dapat menjadi 3 golongan, yaitu obat-obat yang meningkatkan sekresi insulin meliputi obat hipoglikemik oral golongan sulfonylurea dan glinida atau meglitinida dan turunan fenilalanin. Yang kedua ada sensitizer insulin, yaitu obat-obat yang dapat meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, meliputi obat-obat hipoglikemik golongan biguanida dan thiazolidinedion yang dapat membantu tubuh untuk memanfaatkan insulin secara lebih efektif. Selanjutnya ada inhibitor katabolisme karbohidrat, antara lain inhibitor alfa-glukosidase yang bekerja menghambat absorpsi glukosa dan umum digunakan untuk mengendalikan hipoglikemia postprandial atau postmeal hiperglikemia. Disebut juga sebagai starch block. Golongan sulfonylurea, mekanisme kerja merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel B pankreasnya masih berfungsi dengan baik. Indikasinya untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2 pada pasien yang tidak dapat dikontrol hanya dengan perubahan gaya hidup dan diet. Kontraindikasinya hipersensitivitas, kehamilan dan ibu menyusui, pasien dengan gangguan hati dan ginjal. Contoh obat golongan sulfonylurea glibenclamid,
Mekanisme kerjanya meningkatkan pelepasan insulin dari sel beta pankreas dengan mengikat reseptor ATP sensitif pada membran sel. Indikasinya diabetes mellitus tipe 2. Kontraindikasi hipersensitivitas terhadap sulfonamida, ketoasidosis diabetik, penyakit hati berat. Efek sampingnya hipoglikemia, gangguan saluran cerna, dan reaksi alergi. Dosisnya awalnya 2,5 sampai 5 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan dengan interval 1 sampai 2 minggu hingga 15 sampai 20 mg per hari. Golongan meglitinida dan turunan fenilalanin. Obat-obat hipoglikemik oral golongan glinida ini merupakan obat hipoglikemik generasi baru yang cara kerjanya dengan golongan sulfonylurea. Kedua golongan senyawa hipoglikemik oral ini bekerja meningkatkan sintesis dan sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Umumnya, senyawa obat hipoglikemik golongan meglitinida dan turunan fenilalanin ini dipakai dalam bentuk kombinasi dengan obat-obat antidiabetik oral lainnya. Selanjutnya yaitu saxagliptin, yang mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim di pankreas yang memecah hormon inkretin sehingga meningkatkan produksi insulin dan menurunkan kadar glukosa darah. Indikasinya yaitu diabetes mellitus tipe 2, kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap obat ini, ketoasidosis diabetik, gagal ginjal berat, kehamilan dan menyusui. Dosisnya yaitu dosis awal 2,5 mg per hari dan dosis maksimal 5 mg per hari. Efek sampingnya yaitu nyeri kepala, mual, diare, sakit perut, dan hipoglikemia. Selanjutnya golongan inhibitor A-glukosidase yang mekanisme kerjanya yaitu inhibitor alfa-glukosidase bekerja dengan menghambat enzim A-glukosidase di usus halus sehingga menunda penyerapan glukosa. Hal ini menyebabkan penurunan kadar glukosa darah setelah makan. Indikasinya yaitu inhibitor alfa-glukosidase digunakan sebagai obat antidiabetes tipe 2 untuk membantu mengontrol kadar gula pada pasien dengan diabetes tipe 2. Kontraindikasinya yaitu obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap acarbose atau miglitol atau pada pasien dengan gangguan pencernaan seperti sindrom malabsorpsi atau obstruksi usus. Obat ini juga tidak boleh digunakan pada wanita hamil dan menyusui. Selanjutnya ada contoh obat golongan inhibitor alfa-glukosidase yang dimana yaitu yang pertama ada acarbose dan miglitol. Dosisnya yaitu dosis awal acarbose adalah 25 mg 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan setiap 4-8 minggu dengan penambahan 25 mg 3 kali sehari. Dosis maksimalnya adalah 100 mg 3 kali sehari. Dosis awal miglitol adalah 25 mg 3 kali sehari dan dosis dapat ditingkatkan sehingga 50 mg 3 kali sehari setelah 4-8 minggu. Efek sampingnya yaitu gangguan pencernaan seperti kembung, diare, dan gas. Selain itu juga dapat terjadi hipoglikemia, mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. Beberapa pasien juga dapat mengalami gangguan hati yang jarang terjadi. Selanjutnya yaitu golongan thiazolidinedion. Mekanisme kerjanya mengaktifkan reseptor gamma peroksisom proliferator aktif yang terdapat pada sel adiposa hati dan otot. Aktivasi PPARG menyebabkan peningkatan sensitivitas jaringan terhadap insulin sehingga dapat meningkatkan penggunaan glukosa dan menurunkan kadar glukosa darah. Indikasinya yaitu untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2 yang tidak dapat dikontrol dengan terapi gula darah oral lainnya. Kedua obat ini juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan metformin atau sulfonylurea
untuk mengontrol gula darah pada pasien yang tidak mencapai kontrol gula darah yang memadai dengan monoterapi. Kontraindikasinya yaitu tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat gagal jantung, edema paru, atau gangguan fungsi hati. Selanjutnya yaitu contoh obat golongan thiazolidinedion, yaitu ada pioglitazone sama rosiglitazone. Dosisnya yaitu disesuaikan dengan kondisi pasien dan respon terhadap pengobatan. Biasanya dosis awal pioglitazone adalah 15-30 mg per hari dan rosiglitazone 4 mg per hari. Dosis maksimum pioglitazone adalah 45 mg per hari dan rosiglitazone 8 mg per hari. Efek sampingnya yaitu edema perifer, peningkatan berat badan, anemia, sakit kepala, nyeri punggung, dan gangguan fungsi hati. Terdapat juga risiko terjadinya fraktur pada pasien yang menggunakan pioglitazone dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, obat antitiroid. Pengertian dari tirostatika atau antitiroid yaitu obat-obatan yang digunakan untuk menghambat produksi hormon tiroid atau menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam produksi hormon tiroid. Tirostatika ini digunakan untuk mengobati berbagai kondisi yang terkait dengan produksi hormon tiroid yang berlebihan, seperti hipertiroidisme, tirotoksikosis, dan tumor tiroid. Adapun golongannya ada 4. Yang pertama golongan neonamides, yang kedua golongan penghambat transport ion iodida atau ionic blockers, yang ketiga golongan iodida, yang keempat golongan iodida radioaktif. Golongan neonamides, contohnya itu ada propil thiourasil atau PTU. Mekanisme kerjanya, PTU bekerja dengan menghambat produksi hormon tiroid yaitu T3 dan T4. Dengan menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam pembentukan hormon tersebut. Indikasi dari obat tersebut yaitu hipertiroidisme, terutama pada ibu hamil. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap PTU, hati yang rusak atau penyakit hati. Dosisnya yaitu dosis awal sekitar 100-150 mg per hari dibagi menjadi 3 dosis. Sedangkan efek sampingnya yaitu gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, ruam kulit, rambut rontok, peningkatan kadar enzim hati, serta jarang terjadi agranulositosis atau penurunan jumlah sel darah putih. Sedangkan golongan neonamides yang kedua yaitu metimazol, yang mekanisme kerjanya bekerja dengan menghambat produksi hormon tiroid yaitu T3 dan T4, menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam pembentukan hormon tersebut. Indikasinya hipertiroidisme, kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap metimazol dan pemakaian bersamaan dengan obat-obatan tertentu seperti azathioprin. Dosis awalnya yaitu sekitar 15-30 mg per hari dibagi menjadi 3 dosis. Efek sampingnya gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, ruam kulit, rambut rontok, serta jarang terjadi agranulositosis atau penurunan jumlah sel darah putih. Baik, selanjutnya yaitu ada golongan neonamides. Obatnya yaitu ada carbimazole. Mekanisme kerjanya, ia bekerja dengan menghambat produksi hormon tiroid T3 dan T4 dengan menghambat aktivitas enzim yang terlibat di dalam pembentukan hormon tersebut. Setelah masuk ke dalam tubuh, carbimazole akan diubah menjadi metimazol. Indikasinya yaitu hipertiroidisme, kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas. Dosis awalnya yaitu sekitar 20-60 mg per hari dibagi menjadi 2 dosis. Efek sampingnya yaitu gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare. Kemudian golongan penghambat transport ion iodida atau ionic blockers. Penghambat ion iodida adalah obat yang menghambat aktif ion iodida ke dalam kelenjar tiroid. Obat tersebut berupa anion monovalen dan bentuk hidratnya mempunyai ukuran hampir sebesar ion iodida. Golongan penghambat transport ion iodida atau ionic
blockers. Yang pertama yaitu ada perklorat. Mekanismenya yaitu perklorat menghambat pengambilan iodium oleh sel tiroid sehingga mengurangi produksi hormon tiroid. Indikasinya yaitu ada hipertiroidisme, kontraindikasinya yaitu hipotiroidisme berat. Kemudian dosis awalnya yaitu 500 mg per hari dapat ditingkatkan menjadi 1-2 gram per hari tergantung pada respon pasiennya. Kemudian efek sampingnya yaitu ada mual, muntah, diare, sakit kepala, dan pusing. Selanjutnya yaitu ada tiosianat. Obat ini bekerja dengan cara menghambat transportasi ion iodidum ke dalam sel tiroid sehingga mengurangi produksi hormon tiroid. Indikasinya yaitu ada hipertiroidisme, terapi tambahan pada hipertiroidisme. Kontraindikasinya yaitu ada hipotiroidisme berat, kehamilan, serta pasien dengan penyakit ginjal. Dosisnya yaitu dosis awalnya 250-500 mg per hari dapat ditingkatkan hingga 1-2 gram per hari tergantung pada respon pasien. Efek sampingnya yaitu ada mual, muntah, sakit kepala, peningkatan suhu tubuh, dan hipersalivasi. Kemudian ada golongan penghambat transfer ion iodida, ion blocker seperti nitrat. Mekanisme kerjanya, ia menghambat pengambilan iodium oleh sel tiroid sehingga mengurangi produksi hormon tiroid. Indikasinya yaitu ada hipertiroidisme, kontraindikasinya hipertiroidisme berat. Dosisnya yaitu dosis awalnya 10 mg per hari dapat ditingkatkan hingga 40 mg per hari tergantung pada respon pasiennya. Efek sampingnya yaitu peningkatan denyut jantung, sakit kepala, pusing, dan gangguan sensitif sistem saraf. Kemudian yang terakhir yaitu ada golongan iodida. Obat iodida adalah obat yang mengandung unsur iodium yang dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan iodium pada tubuh dan juga digunakan sebagai terapi pada penyakit tiroid. Selanjutnya ada potasium iodida atau Ki. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu mengisi kembali kebutuhan iodium pada kelenjar tiroid yang kekurangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit gondok dan menstabilkan kelenjar tiroid. Untuk indikasinya sendiri yaitu hipertiroidisme, mencegah gondok, dan melindungi kelenjar tiroid dari paparan radiasi. Kontraindikasinya sendiri yaitu hipersensitivitas terhadap iodium, penyakit autoimun tiroid, dan beberapa kondisi kesehatan lain seperti penyakit Addison, nefritis interstitial. Dosisnya itu untuk pencegahan gondok, dosis yang direkomendasikan adalah 150-300 mg per hari, dan efek sampingnya itu mual, muntah, diare, sakit kepala, lelah, ruam kulit, serta hipotiroidisme pada dosis tinggi. Selanjutnya ada sodium iodida atau NaI. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu mengisi kembali kebutuhan iodium pada kelenjar tiroid yang kekurangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit gondok dan menstabilkan kelenjar tiroid. Indikasinya sendiri itu hipertiroidisme dan digunakan dalam prosedur pencitraan kelenjar tiroid. Selanjutnya kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap iodium, penyakit autoimun tiroid, dan beberapa kondisi kesehatan lain seperti Addison dan nefritis interstitial. Dosisnya yaitu untuk pengobatan hipertiroidisme itu dosis yang direkomendasikan adalah 1-5 mg per hari. Efek sampingnya sendiri yaitu mual, muntah, diare, sakit kepala, lelah, serta hipotiroidisme pada dosis yang tinggi. Selanjutnya Lugol's solution. Mekanisme kerjanya itu memberikan iodium yang dibutuhkan oleh kelenjar tiroid sehingga dapat menstabilkan kelenjar tiroid dan mencegah terjadinya gondok. Indikasi mengobati hipertiroidisme, mencegah gondok, dan melindungi kelenjar tiroid dari paparan radiasi. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap iodium, penyakit autoimun tiroid, dan beberapa kondisi kesehatan lain. Kemudian golongan iodium radioaktif, yaitu indikasinya yang pertama hipertiroid pada usia lanjut atau penyakit jantung
Yang kedua, penyakit grafis yang menetap atau kambuh. Yang ketiga, goiter nodular toksik. Yang keempat, goiter multinodular non-toksik yang disertai gejala kompresi, karsinoma tiroid, terus sebagai alat diagnostik fungsi tiroid. Dosisnya itu 0,03 mg dosis tunggal. Efek sampingnya resiko perubahan neoplastik dan hipotiroidisme. Kontraindikasinya bahan radioaktif tidak boleh digunakan selama kehamilan dan pada anak-anak. Kemudian obat yang terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Yang pertama, estrogen alami, estriol. Mekanisme kerjanya itu, estradiol ini bekerja dengan menggantikan fungsi estrogen alami yang jumlahnya menurun atau tidak cukup. Dengan begitu, gejala akibat penurunan kadar estrogen akan mereda. Estradiol tersedia dalam bentuk tablet dan suntik. Selain itu, ada juga estradiol dalam bentuk obat oles atau gel yang dinamakan estradiol topikal. Indikasinya yaitu estrogen sintetis yang digunakan untuk meredakan gejala menopause dan mencegah terjadinya osteoporosis pasca menopause. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan gangguan hormon dan jenis kanker tertentu. Selanjutnya, kontraindikasi pasien alergi terhadap obat ini. Efek sampingnya yang pertama, mual muntah, sakit perut kembung, sakit kepala, perubahan berat badan, payudara bengkak dan sensitif terhadap sentuhan, kemudian bercak gelap di wajah. Untuk dosisnya sendiri itu 1-2 mg per hari. Obat diminum dengan siklus 3 minggu minum obat, diikuti dengan 1 minggu tanpa minum obat, kemudian diulang lagi. Yang kedua adalah estrogen sintetik. Untuk mekanisme dari ethinylestradiol dan norgestimate dipakai kombinasi, digunakan untuk mencegah kehamilan, bekerja dengan menghentikan sel telur wanita berkembang penuh setiap bulan. Untuk indikasinya digunakan secara luas dalam pil kontrasepsi dalam campuran dengan progestin. Sebelumnya, ethinylestradiol atau EE digunakan untuk berbagai indikasi seperti pengobatan gejala menopause, kelainan ginekologi, serta kanker sensitif hormon tertentu. Untuk kontraindikasinya yaitu pada wanita hamil serta pada penderita gangguan tromboemboli. Black box warning dari FDA menyebutkan EE tidak digunakan untuk wanita usia lebih dari 35 tahun yang merokok karena dapat meningkatkan resiko kardiovaskular yang serius. Selain itu, EE harus diberikan secara hati-hati pada orang dengan dislipidemia dan diabetes mellitus karena EE dapat mempengaruhi metabolisme lemak dan karbohidrat. Untuk efek sampingnya itu nyeri atau kram perut, payudara terasa lunak, pusing, mual muntah, dan hingga berat badannya naik. Yang kedua adalah progesteron. Progesteron ini ada dua, yaitu ada progesteron alami dan sintetik. Untuk yang alami, mekanismenya itu menebalkan endometrium atau dinding rahim supaya bisa menerima sel telur yang sudah dibuahi. Untuk indikasinya adalah preparat hormonnya digunakan untuk mengatasi gangguan siklus menstruasi dan ovulasi. Kontraindikasinya hipersensitivitas, neoplasma tergantung progesteron yang diketahui maupun yang suspek, pendarahan vagina yang belum didiagnosis. Untuk efek sampingnya ada kantuk, mual, nyeri payudara, perubahan suasana hati, mudah gelisah, mudah marah, serta sakit kepala. Selanjutnya adalah progesteron sintetik, di mana mekanisme medroksiprogesteron asetat ini yang diberikan secara parenteral mempunyai efek kontrasepsi, yaitu dengan cara menginhibisi sekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH, sehingga menurunkan produksi dan pelepasan hormon stimulasi folikel atau follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Untuk indikasinya yaitu mencegah kehamilan atau obat kontrasepsi secara injeksi intramuskular setiap 3 bulan. Selain itu, obat ini dapat digunakan untuk terapi amenor sekunder, perdarahan uterus abnormal, nyeri akibat endometriosis, kanker endometrium, karsinoma ginjal, parafilia pada pria, dan pubertas precox yang bergantung pada GnRH.
Dan untuk kontraindikasinya itu terutama pada kehamilan atau perempuan yang diduga hamil. Selain itu juga dikontraindikasikan pada pendarahan per vagina yang persisten, berulang, dan belum terdiagnosis. Untuk efek sampingnya ada mual, kembung, nyeri payudara, sakit kepala, perubahan keputihan, perubahan suasana hati, penglihatan kabur, pusing, kantuk, atau kenaikan atau penurunan berat badan bisa terjadi sebagai efek samping dari konsumsi obat ini. Yang terakhir yaitu ada androgen. Androgen alami contohnya testosteron, dihidrotestosteron atau DHT, dehidroepiandrosteron atau DHEA. Di mana mekanisme dari obat danazol ini yaitu mengatasi nyeri panggul atau gangguan kesuburan akibat endometriosis. Indikasinya yaitu endometriosis atau jaringan rahim tumbuh di luar rahim, angioderma herediter, pertumbuhan jaringan payudara berlebih atau tumor jinak payudara. Untuk kontraindikasinya mengalami perdarahan pada organ reproduksi dan kelamin yang belum diketahui penyebab dan diagnosis penyakitnya. Tumor dirangsang oleh hormon androgen pada laki-laki, gangguan jantung berat, ibu hamil, dan menyusui. Untuk efek sampingnya ada jerawat, kulit berminyak, peningkatan berat badan, rambut rontok, dan iritasi vagina. Dan untuk dosisnya itu pada endometriosis, dosis obatnya itu sebesar 200-800 mg per hari yang terbagi menjadi 2-4 dosis. Untuk tumor jinak payudara, dosis awalnya 100-400 mg per hari dibagi menjadi 2 dosis. Dan untuk angioderma herediter, dosis awalnya 200 mg diminum 2-3 kali sehari. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Ditunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.